hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Dalam Amsal Salomo pasal 29 ayat yang ke-25 dituliskan demikian: takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Saudara, bagian pertama dari Amsal ini, takut kepada orang mendatangkan jerat. Rasa takut itu sebetulnya bisa baik bisa buruk ya. Kalau rasa takut pada tempatnya itu melindungi kita dari bahaya. Dan rasa takut itu membuat orang bisa mempertahankan hidupnya dengan baik, melindungi dari segala mara bahaya. Tapi kalau takut itu pada orang, kita takut pada orang, itu justru mendorong orang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Saya pikir-pikir saudara, kalau saja Adam takut kepada Tuhan, maka dia tidak akan mau diajak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi saya pikir Adam itu termasuk golongan suami yang takut istri. Jadi pada waktu istrinya Hawa menyuruh dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia makan juga. Takut kepada orang itu membawa orang kepada kejahatan, pada jerat. Karena takut kepada orang, maka orang berdusta supaya tidak dihukum. Atau karena takut pada orang, maka terutama pada anak-anak muda ya, kan mereka ikatan kelompoknya itu kuat, supaya tidak dikucilkan dari kelompoknya. Takut dikucilkan dari kelompoknya sama aja dengan takut pada orang, maka ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak baik, dosa, membuli orang lain misalnya ya, atau ya yang banyak itu sekarang membuli orang lain, dan itu serius saudara. Di zaman sekarang anak yang dibuli itu bisa bunuh diri soalnya. Nah, jadi takut pada orang itu mendatangkan jerat dosa. Dan satu fakta yang ironis adalah banyak orang percaya bahwa melakukan dosa itu melindungi dia, meluputkan dia dari hukuman. Saudara-saudara, itu fakta yang ironis diputar balikan oleh iblis. Orang yang melakukan kejahatan, terjerat dalam kejahatan karena takut pada orang, pada satu saat pasti dia akan sangat menyesali keterlibatannya di dalam kejahatan, menyesali kebohongan yang dilakukannya, sebab kebohongan selalu mendatangkan kebohongan yang baru. Sebaliknya, orang yang percaya pada Tuhan akan dilindungi. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan orang yang percaya pada Tuhan itu tidak takut pada manusia, sebab iman adalah perisai yang tepat dalam segala keadaan, terutama untuk menghadapi serangan iblis. Iblis sering pakai manusia untuk menyerang kita. Ya, iblis seringkali memakai tangan manusia untuk menyerang kita. Tapi perisai iman. Iman adalah perisai yang melindungi kita dari semua jerat itu. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-16 dituliskan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan baik atau keadaan buruk, pakai perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, saudara, iblis menyerang kita secara langsung atau melalui manusia dalam keadaan baik atau buruk. Dan saudara, kalau kita memakai perisai iman, Tuhan menggenapi perlindungannya. Itu sebabnya dikatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan ini ayat ini penting sekali diulangi berkali-kali, 4 kali dalam Alkitab. Orang benar akan hidup oleh percayanya, karena percayanya dia dalam perlindungan Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan, hidupnya pasti takut akan Tuhan. Dan kalau dia takut akan Tuhan, maka dia hidup kudus, menjauhi kejahatan. Sebab dia tahu setiap pelaku kejahatan akan menerima konsekuensinya, yaitu hukuman atas dosa. Karena itu saudara, percayalah pada Tuhan. Jangan takut pada manusia,
Percayalah pada Tuhan, saudara, kita akan dilindungi dalam segala perkara, dalam segala aspek kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.